Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ibu Nvi Raffi. Di video kali ini, saya mau share resep bolu yang buatnya mudah, rasanya enak, bisa untuk ide jualan atau arisan di rumah. Tonton terus videonya sampai habis, dan jangan lupa subscribe, like, dan tekan loncengnya juga supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Siapkan wadah, lalu masukkan 6 butir telur ke dalam wadah, 225 gram gula merah yang sudah disisir halus, 1 sendok teh SP, setengah sendok teh vanila. Kemudian ini dimixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya putih, mengembang, dan kental berjejak. Ini adonannya udah putih mengembang dan jejak mixernya nggak kembali ke bentuk semula. Tandanya ini udah selesai di mixer. Matikan mixernya. Siapkan saringan. Lalu masukkan 225 gram tepung terigu ke dalam saringan. Ayak tepung terigu supaya tidak ada yang bergerindil. Aduk adonan dengan spatula sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 30 gram susu kental manis, 225 gram margarin cair. Ini dimasukkan secara bertahap sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai tercampur rata. Setelah margarinnya masuk semua, pastikan pengadukannya sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada margarin yang mengendap di bagian bawah adonan, supaya saat dimasak nanti bolunya nggak bantat. Selanjutnya, siapkan loyang, lalu olesi dengan Carlo. Loyang yang saya pakai ukuran diameter 24 cm. Tuangkan semua adonan ke dalam loyang.
Ratakan adonan di dalam loyang. Di sini saya ratakan menggunakan ujung sendok. Hentakan loyang beberapa kali dan ini siap untuk dipanggang. Masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven yang sudah panas. Di sini saya menggunakan oven tangkring. Letakkan di rak yang tengah. Gunakan api sedang cenderung kecil atau di suhu 150 derajat. Lalu ini dimasak selama 45 menit. Setelah 45 menit, ini bolunya udah mateng. Angkat dan keluarkan bolu dari oven. Keluarkan bolu dari loyang. Bolunya ini siap untuk dihidangkan. Ini dia, bolu gula merahnya udah jadi. Hasilnya cantik banget, warnanya bagus. Bolunya ini saya potong dulu. Dari potongannya ini terasa sangat lembut dan bolunya ini sangat wangi. Harum wangi gula merahnya itu kemana-mana. Bagian dalamnya seperti ini. Kelihatan bolu ini teksturnya halus. Saat ditekan, bolu ini nggak kempes sama sekali. Ini rasanya enak, manis, lembut dan moist. Nggak bikin. Masukkan 300 gram margarin ke dalam wadah. ...260 gram gula halus, aduk menggunakan spatula sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, mixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai margarinnya berwarna kuning pucat dan mengembang. Ini margarinnya udah mengembang dan sudah berwarna kuning pucat. Matikan mixernya. Saat margarin diangkat dengan spatula, margarinnya ini terasa ringan. Masukkan telur satu persatu. Di sini kita menggunakan 6 butir telur. Mixer dengan kecepatan sedang sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan lagi telurnya satu persatu. Lakukan hal yang sama sampai semua telurnya habis.
Setelah telurnya habis dan adonannya tercampur rata, matikan mixernya. Siapkan saringan, masukkan 300 gram tepung terigu, 1 sendok teh baking powder, 1 sachet susu bubuk, lalu ini disaring supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Mixer kembali adonan dengan kecepatan yang paling rendah sampai tercampur merata. Ini saya aduk dulu supaya tepungnya nggak terbang. Setelah adonan tercampur rata, masukkan 40 gram SKM atau susu kental manis, satu sendok teh ekstra vanila, mixer kembali adonan dengan kecepatan yang paling rendah sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah benar-benar tercampur rata. Hasil akhir adonannya itu seperti ini. Adonannya ini kental dan padat. Siapkan wadah. Masukkan sedikit adonan ke dalam wadah untuk membuat motif coklatnya. Tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan adonan secara berselang-seling ke dalam loyang. Ratakan adonan di dalam loyang dengan tusuk sate supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Kemudian, masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven yang sudah panas. Saya menggunakan oven tangkring. Letakkan di rak yang tengah. Gunakan api sedang cenderung kecil atau di suhu 140 derajat. Lubang bagian atas ovennya ditutup. Ini dimasak selama 50 menit atau sampai bolunya matang. Setelah 50 menit, ini cake-nya sudah matang. Angkat dan keluarkan cake dari oven.
Kemudian keluarkan cake dari loyangnya. Cake-nya ini siap untuk disajikan. Ini dia, marmer cake-nya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Cake-nya ini saya potong dulu. Warna cake-nya bagus, nggak gosong. Walau menggunakan oven tangkring, hasilnya cantik. Bagian dalamnya seperti ini. Cake ini teksturnya padat, pori-porinya halus, tapi saat dimakan ini rasanya lembut dan moist banget. Rasanya enak, buatnya mudah. Ini bisa untuk ide jualan atau untuk cemilan di rumah. Silakan dicoba di rumah. Olesi loyang dengan Carlo. Untuk bahan Carlonya, 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak, dan 1 sendok makan margarin diaduk sampai merata. Setelah loyang selesai dioles, loyangnya ini disisihkan sebentar. Selanjutnya, siapkan 300 gram kelapa parut. Ambil yang bagian putihnya aja. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 30 gram tepung maizena. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian, tuangkan kelapa parut ke dalam loyang yang sudah dioles. Kelapa parutnya ini dituangkan semua. Lalu tekan dan ratakan kelapa parut di dalam loyang sampai kelapa parutnya padat. Setelah kelapa parut padat di dalam loyang, ini disisihkan dulu. Selanjutnya, masukkan 4 butir telur ke dalam wadah, 200 gram gula pasir, 1 sendok teh SP. Lalu ini dimixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya putih, mengembang, dan kental berjejak. Ini adonannya udah putih mengembang dan jejak mixernya nggak kembali ke bentuk semula. Matikan mixernya. Siapkan saringan. Masukkan 300 gram tepung terigu ke dalam saringan. Saring tepung terigu supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Tambahkan 30 gram tepung maizena. (270 ml) santan. Satu setengah sendok teh pasta pandan.
Lalu ini diaduk sebentar supaya tepungnya nggak terbang. Dan dimixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai adonannya tercampur rata. Ini adonannya udah tercampur rata. Matikan mixernya. Aduk kembali adonan dengan spatula untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur rata dan tidak ada cairan yang mengendap di bagian bawah adonan. Hasil akhir adonannya itu seperti ini. Adonannya ini masih kental. Lalu tuangkan adonan ke dalam loyang yang berisi kelapa parut. Tuangkan setengah adonan ke dalam loyang. Ratakan adonan bisa menggunakan ujung sendok. Lalu ini siap untuk dikukus. Masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan yang sudah panas. Gunakan api sedang cenderung kecil. Tutup kukusan dialasi dengan kain. Lalu ini ditutup dan dikukus selama 15 menit. Setelah 15 menit dikukus, buka tutup kukusan. Taburi di bagian atasnya 200 gram gula merah yang sudah disisir halus. Kemudian, tuangkan sisa adonan di atasnya. Lalu ini ditutup dan dikukus selama 45 menit atau sampai kuenya matang. Setelah 45 menit, ini kuenya udah mateng. Angkat dan keluarkan dari kukusan. Selanjutnya, ini dikeluarkan dari loyangnya. Hati-hati karena ini masih panas. Dan bolunya ini siap untuk dihidangkan. Ini dia, putu ayu gula merahnya udah jadi. Hasilnya cantik, warnanya bagus. Ini mau saya potong dulu. Dari potongannya ini berasa bolunya ini sangat lembut. Kelapa parut di bagian atasnya ini padat.
Ini mau saya cobain dulu. Bolunya terasa sangat lembut, nggak bikin seret di tenggorokan. Rasanya enak. Masukkan 5 butir telur ke dalam wadah. 200 gram gula pasir. 1 sendok teh emulsifier. Saya menggunakan SP. 1 sendok teh vanila. Lalu ini di mixer. Gunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya putih, mengembang, dan kental berjejak. Ini adonannya udah putih, mengembang, dan jejak mixernya nggak kembali ke bentuk semula. Tandanya ini udah selesai di mixer. Matikan mixernya. Kemudian, siapkan saringan. Lalu masukkan 200 gram tepung terigu ke dalam saringan. Ayak tepung terigu supaya tidak ada yang bergerindil. Aduk adonan dengan spatula sampai tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, masukkan 200 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya. Ini dimasukkan secara bertahap sambil diaduk sampai tercampur rata. Kalau margarinnya sudah dimasukkan semuanya, aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata dan tidak ada lagi margarin yang mengendap di bagian bawah adonan. Kemudian, masukkan 300 gram singkong parut. Satu sendok teh pasta pandan. Aduk kembali adonan sampai benar-benar tercampur rata. Nah, ini adonannya udah tercampur rata dan ini udah selesai. Siapkan loyang. Loyangnya ini ukuran diameter 24 cm. Tuangkan semua adonan ke dalam loyang. Sebelumnya loyangnya ini sudah saya olesi dengan Carlo. Goyangkan dan hentakkan loyang beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam keluar. Selanjutnya, masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven yang sudah panas. Saya menggunakan oven tangkring. Letakkan di rak tengah. Gunakan api sedang cenderung kecil atau di suhu 150 derajat. Panggang selama 50-60 menit atau sampai kuenya matang. Setelah 50 menit dimasak, ini bolu singkongnya udah mateng. Bisa dites tusuk dulu. Kalau bolunya sudah mateng, ini bisa diangkat dan dikeluarkan dari oven. Selanjutnya, keluarkan bolu singkong dari loyangnya.
Dan bolu singkongnya siap untuk disajikan. Ini dia, bolu singkong pandannya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Bolu singkongnya saya potong dulu. Dari potongannya ini terasa sangat lembut. Hasil bagian dalamnya itu seperti ini. Warnanya bagus. Kelihatan ini bolunya lembut, menul-menul. Saat ditekan nggak kempes sama sekali. Pori-porinya juga halus. Saat dimakan terasa singkongnya. Siapkan wadah. Masukkan 6 butir telur ke dalam wadah. (200 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, setengah sendok teh vanila, kemudian ini dimixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya putih, mengembang, dan kental berjejak. Ini adonannya sudah putih mengembang dan jejak mixernya nggak kembali ke bentuk semula. Tandanya ini udah selesai di mixer. Matikan mixernya. Siapkan saringan, lalu tuangkan 200 gram tepung terigu ke dalam saringan. Ini saya saring tepungnya sedikit demi sedikit. Lalu tambahkan 30 gram susu bubuk sambil disaring. Dan juga setengah sendok teh baking powder. Lalu ini diaduk sebentar supaya tepungnya nggak berhamburan. Kemudian nyalakan mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Lalu ini dimixer sampai tercampur rata. Kemudian, masukkan 200 gram margarin yang sudah dicairkan. Ini dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai tercampur rata. Setelah margarinnya masuk semua, pastikan pengadukannya ini benar-benar tercampur rata supaya saat dimasak nanti bolunya nggak bantet. Kemudian siapkan wadah kecil untuk membuat olesan loyang. Masukkan 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan tepung terigu,
dan 1 sendok makan minyak. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini siap untuk dipakai. Siapkan loyang ukuran 24 cm. Olesi loyang dengan bahan olesan yang sudah dibuat tadi. Olesi sampai semuanya merata. Setelah loyang selesai dioles dengan Carlo, taburi loyang dengan sukade warna-warni. Ini ditaburi di bagian bawah loyang dan bagian pinggiran loyang. Hasilnya seperti ini. Kemudian, tuangkan semua adonan ke dalam loyang. Hentakan loyang beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Lalu ratakan adonan dengan ujung sendok. Ini udah selesai dan ini siap untuk dipanggang. Masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Saya menggunakan oven tangkring. Letakkan di rak yang tengah. Gunakan api sedang cenderung kecil atau di suhu 150 derajat. Lalu ini ditutup dan dipanggang selama 45 menit. Setelah 45 menit dipanggang, ini bolunya udah mateng. Bagian atasnya sudah berwarna kecoklatan. Lalu ini diangkat dan dikeluarkan dari oven. Selanjutnya, keluarkan kue dari loyangnya. Hati-hati karena ini masih panas. Bolunya ini siap untuk dihidangkan. Ini dia, bolu sukadenya udah jadi. Hasilnya cantik banget, warnanya bagus. Bolu sukade ini nggak gosong sama sekali. Saat dipotong seperti ini, terasa sangat lembut. Untuk hasil bagian dalamnya itu seperti ini. Bisa dilihat, pori-porinya halus. Kelihatan ini sukadenya juga cantik, bolunya nggak gosong. Saat ditekan nggak kempes sama sekali. Bolu sukade ini rasanya enak banget. Manisnya pas, lembut dan moist, nggak bikin seret di tenggorokan. Bolu sukade ini buatnya sangat mudah, rasanya enak. Kalian harus cobain di rumah. Ini bisa jadi ide jualan atau cemilan di sore hari. Silahkan dicoba di rumah. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat ya. Kalau kalian recook resep ini, bisa kalian upload di Instastory Instagram dan tag IG Dapur Ibu Firafi ya. Silahkan dicoba di rumah. Terima kasih udah nonton video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya.